ini berisi tentang ukuran letak, terdiri dari median, kuartil, desil, dan persentil yang merupakan bagian dari statistika elementer. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kondisi apapun tetap berikhtiar untuk menuntut ilmu ya. Sekarang kita akan membahas tentang ukuran letak, terdiri dari median, kuartil, desil, dan persentil. Ada yang masih ingat letak median? Saya, Bu. Median terletak di tengah-tengah. Ya, benar. Jadi, lengkapnya adalah letak median yaitu di kelas interval yang frekuensi kumulatifnya setengah dari banyaknya data. Nah, untuk menentukan median tergantung dari datanya. Apakah data tersebut data tunggal atau data berkelompok? Jika data tunggal, maka syaratnya adalah data tersebut haruslah terurut. Nah, untuk menentukan median pada data tunggal, harus memperhatikan apakah data tersebut bernilai ganjil atau bernilai genap. Jika data tersebut bernilai ganjil, maka berikut ini adalah rumusnya. Sedangkan, apabila data tersebut bernilai genap, maka berikut ini adalah rumusnya. Selanjutnya, untuk menentukan median pada data berkelompok, maka syaratnya adalah data tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, supaya lebih mempermudah dalam perhitungannya. Maka median pada data berkelompok ditentukan oleh rumus berikut ini, di mana LME adalah batas bawah kelas median, sedangkan P adalah panjang interval kelas median, dan F besar adalah frekuensi kumulatif kelas terdekat sebelum kelas median, dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Sebagai catatan bahwa kelas median adalah kelas interval yang memuat data ke N dibagi 2 dengan N adalah banyaknya data. Perhatikan contoh untuk menentukan median pada data tunggal. Tentukan median dari data berikut ini. Coba saudara perhatikan kedua data tersebut. Ternyata, masing-masing data tersebut bernilai berbeda. Untuk data ke A, bernilai ganjil. Sedangkan untuk data ke B, bernilai genap. Coba sekarang kita tentukan median pada masing-masing data tersebut. Untuk data ke A, langkah pertama harus diurutkan terlebih dahulu menjadi berikut ini. Karena banyaknya data adalah ganjil yakni bernilai 9, maka data ke N ditambah 1 dibagi 2 sama dengan data ke 9 ditambah 1 dibagi 2. Maka hasilnya adalah data ke 5. Artinya, pada data ini yang menjadi mediannya adalah data kelima, yaitu 6. Kenapa bisa 6? Coba saudara perhatikan pada data yang telah diurutkan sebelumnya. Pada data ke-1 adalah 3. Pada data kedua adalah 4. Pada data ketiga adalah 4. Pada data keempat adalah 5. Dan pada data kelima adalah 6. Selanjutnya, pada data yang ke poin B, telah kita ketahui bahwa banyaknya data adalah genap karena bernilai 10. Maka berikut ini adalah penyelesaiannya. Langkah pertama, data harus diurutkan terlebih dahulu menjadi berikut ini. Karena banyaknya data adalah genap yakni bernilai 10, maka untuk menentukan mediannya adalah sebagai berikut ini. Ternyata diketahui di akhir bahwa untuk median pada data ini adalah data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Jadi yang menjadi mediannya adalah
data kelima yakni 5, dan data keenam yakni 6. Kenapa bisa? Yang kita peroleh data kelimanya adalah 5, sedangkan data keenamnya adalah 6. Karena, coba saudara perhatikan pada data yang telah diurutkan sebelumnya. Untuk data ke-1 adalah 3, data kedua adalah 4, data ketiga adalah 4, data keempat adalah 5, data kelima adalah 5, sedangkan data keenam adalah 6. Yuk, perhatikan contoh untuk menentukan median dari data yang disajikan dalam distribusi frekuensi berikut usia 60 orang guru yang mengajar di Desa Kalirejo. Pada kolom pertama merupakan interval kelas dari usia 20 tahun hingga 69 tahun. Perhatikan interval kelas 20 hingga 29 mempunyai panjang interval kelas adalah 10. Dihitung dari 20, 21, 22, 23 hingga 29. Biasanya, panjang interval kelas dilambangkan dengan P kecil. Pada kolom kedua, yakni frekuensi. Misalnya, di interval kelas 20 hingga 29 mempunyai frekuensi sebanyak 7. Artinya, pada usia 20 tahun hingga 29 tahun, sebanyak 7 orang guru yang mengajar di Desa Kalirejo. Pada kolom ketiga, yakni frekuensi kumulatif. Perolehan frekuensi kumulatif berdasarkan frekuensi yang sudah diketahui. Misalnya, untuk interval kelas 20 hingga 29 dengan frekuensi 7, maka frekuensi kumulatifnya mulai dari 0, sehingga 0 ditambah 7 sama dengan 7. Selanjutnya, untuk interval kelas 30 hingga 39 dengan frekuensi 13, maka frekuensi kumulatifnya 7 ditambah 13 sama dengan 20. Lanjut lagi, untuk interval kelas 40 hingga 49 dengan frekuensi 20, maka frekuensi kumulatifnya adalah 20 ditambah 20 sama dengan 40. Dan seterusnya. Jadi, prinsipnya adalah hasil akhir frekuensi kumulatif yang sebelumnya ditambah dengan frekuensi pada interval kelas tersebut. Pada rumus median terdapat TB, yakni tepi batas kelas bawah, diperoleh dari N/2 di mana N adalah total frekuensi. Diketahui total frekuensi pada data ini adalah 60, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 30. Nah, kita cari data keberapa yang mencapai 30. Kita periksa median ke N/2 dari frekuensi kumulatifnya. Misal, 7 ditambah 13 kan adalah 20. Nah, 20 masih belum mencapai 30. Kita periksa lagi. 20 ditambah 20 adalah 40. Nah, ternyata 40 mencapai 30 di interval kelas 40 hingga 49. Jadi, TB-nya adalah 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5 di interval kelas 40 hingga 49. Itulah komponen-komponen yang kita cari untuk menentukan median. Selanjutnya, kita peroleh TB yakni tepi batas kelas bawah adalah 39,5, sigma Fi adalah 41, panjang interval kelas adalah 10, median ke N/2 adalah 30, frekuensi pada kelas median adalah 20. Dan frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 20. Yang semua itu kita substitusikan ke dalam rumus median. Jadi kita peroleh nilai tengahnya atau mediannya adalah 44,5. Ada yang masih ingat kuartil itu apa? Saya, Bu. Kuartil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Iya, benar sekali. Jadi, dalam dunia statistik, yang dimaksud dengan kuartil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4 kali N.
Nah, untuk menentukan kuartil tergantung dari datanya. Apakah data tersebut data tunggal atau data berkelompok? Jika data tunggal, maka syaratnya adalah harus terurut. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut ini. Dan saudara perlu perhatikan kuartil keberapa yang ingin kita cari. Kalau misalnya kuartil pertama atau kuartil bawah, maka I-nya diganti 1. Apabila saudara ingin mencari kuartil kedua, maka I-nya diganti 2, sehingga menjadi K2, atau disebut sebagai median, atau biasanya juga disebut sebagai kuartil tengah. Sedangkan apabila saudara ingin mencari kuartil ketiga, maka I-nya diganti 3, sehingga menjadi K3 atau kuartil atas. Untuk menentukan kuartil pada data berkelompok, disajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi, supaya saudara mudah dalam perhitungannya. Maka, kuartil ditentukan oleh rumus berikut ini, di mana LKI adalah batas bawah kelas kuartil ke I, sedangkan P adalah panjang interval kelas kuartil ke I. F besar adalah frekuensi kumulatif kelas terdekat sebelum kelas kuartil ke I, sedangkan F kecil adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Sebagai catatan, kelas kuartil ke I adalah kelas interval yang memuat data ke I, yakni I dibagi 4 dikali N, dengan N adalah banyaknya data. Apabila saudara ingin mencari kuartil pertama atau kuartil bawah, maka I diganti dengan 1, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. Sebagai catatan, kelas K pertama atau kuartil pertama adalah kelas interval yang memuat data ke I, yakni 1/4 dikali N dengan N adalah banyaknya data. Apabila saudara ingin mencari kuartil kedua atau kuartil tengah, maka I diganti dengan 2, sehingga rumus untuk kuartil kedua atau kuartil tengah adalah sebagai berikut ini. Sebagai catatan bahwa kelas K2 adalah kelas interval yang memuat data ke I, yakni 2 dibagi 4 dikali N dengan N adalah banyaknya data. Sedangkan apabila saudara ingin mencari kuartil ketiga atau kuartil atas, maka I diganti dengan 3, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut ini. Sebagai catatan, kelas kuartil ketiga adalah kelas interval yang memuat data ke I, yakni 3 dibagi 4 dikali N, dengan N adalah banyaknya data. Apabila kita lambangkan dengan garis lurus, maka akan tampak berikut ini. Jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, kemudian ada kuartil kedua atau kuartil tengah, dan kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kuartil kedua atau kuartil tengah itu sama dengan median. Atau untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat gambar berikut ini. Kuartil pertama atau kuartil bawah adalah nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian atas dan 75% di bagian bawah distribusi. Kemudian untuk kuartil kedua atau kuartil tengah atau median adalah nilai dengan distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bagian atas dan 50% di bagian bawah distribusi. Sedangkan untuk kuartil ketiga atau kuartil atas adalah nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian atas dan 25% di bagian bawah distribusi. Perhatikan contoh untuk menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas pada data tunggal berikut ini. Diketahui data sebagai berikut: 8, 4, 15, 2, 18, 6, dan 4. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Di mana kuartil bawah atau kuartil pertama
sedangkan kuartil tengah atau kuartil kedua, dan kuartil atas atau kuartil ketiga. Nah, langkah pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga data terbesar. Langkah kedua adalah menentukan letak dan nilai kuartilnya. Diketahui I adalah 1, 2, atau 3, sedangkan banyaknya data adalah 7. Untuk letak kuartil pertama, berikut ini adalah penyelesaiannya. Dan pada hasil akhirnya adalah untuk kuartil pertama terletak pada data kedua. Untuk data kedua, pada data yang telah diurutkan sebelumnya, yakni 4. Selanjutnya, letak kuartil kedua. Berikut ini adalah penyelesaiannya. Dan ternyata, letak kuartil kedua terletak pada data keempat. Data keempat berdasarkan data yang telah diurutkan sebelumnya, yakni 6. Terakhir, untuk letak kuartil ketiga, berikut adalah penyelesaiannya. Dan ternyata, letak kuartil ketiga terletak pada data ke-6. Data ke-6 berdasarkan data yang telah diurutkan sebelumnya, yakni 15. Yuk, perhatikan contoh untuk menentukan kuartil pertama atau kuartil bawah dari data yang disajikan dalam distribusi frekuensi berikut. Usia 40 orang guru yang mengajar di Desa Bringharjo. Pada kolom pertama merupakan interval kelas dari usia 21 tahun hingga 50 tahun. Perhatikan interval kelas 21 hingga 25 mempunyai panjang interval kelas adalah 5. Dihitung dari 21, 22, 23 hingga 25. Biasanya, panjang interval kelas dilambangkan dengan P kecil. Pada kolom kedua, yakni frekuensi. Misalnya, di interval kelas 21 hingga 25 mempunyai frekuensi sebanyak 3. Artinya, pada usia 21 tahun hingga 25 tahun, sebanyak 3 orang guru yang mengajar di Desa Bringharjo. Pada kolom ketiga, yakni frekuensi kumulatif. Perolehan frekuensi kumulatif berdasarkan frekuensi yang sudah diketahui. Misalnya, untuk interval kelas 21 hingga 25 dengan frekuensi 3, maka frekuensi kumulatifnya mulai dari 0, sehingga 0 ditambah 3 sama dengan 3. Selanjutnya, untuk interval kelas 26 hingga 30 dengan frekuensi 9, maka frekuensi kumulatifnya adalah 3 ditambah 9 sama dengan 12. Lanjut lagi, untuk interval kelas 31 hingga 35 dengan frekuensi 4, maka frekuensi kumulatifnya adalah 12 ditambah 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Jadi prinsipnya, hasil akhir frekuensi kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan frekuensi pada interval kelas tersebut. Terakhir, kita mencari total untuk frekuensi. Hasilnya adalah 40. Pada rumus kuartil pertama atau kuartil bawah, terdapat TB, yakni tepi batas kelas bawah, diperoleh dari 1/4 dikali N, di mana N adalah total frekuensi. Diketahui, total frekuensinya adalah 40, kemudian dikali 1/4, maka hasilnya adalah 10. Nah, kita cari data keberapa yang mencapai 10. Kita periksa dari frekuensi kumulatifnya. Misal, 3 ditambah 9 kan adalah 12. Nah, ternyata 12 sudah mencapai 10 di interval kelas 26 hingga 30. Jadi TB-nya adalah 26 dikurangi 0,5 sama dengan 25,5 di interval kelas 26 hingga 30. Itulah komponen-komponen yang kita cari untuk menentukan kuartil pertama atau kuartil bawah. Selanjutnya, kita peroleh TB, yakni tepi batas kelas bawah adalah 25,5, panjang interval kelas adalah 5, 1/4 dikali N adalah 10, frekuensi pada kelas Q1 adalah 9, dan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 adalah 3.
Yang semua itu kita substitusikan ke dalam rumus kuartil pertama atau kuartil bawah. Jadi, kita peroleh nilai kuartil pertama atau kuartil bawahnya adalah 29,39. Perhatikan contoh untuk menentukan kuartil ketiga atau kuartil atas dari data yang disajikan dalam distribusi frekuensi berikut. Usia 40 orang guru yang mengajar di Desa Bringharjo. Pada kolom pertama merupakan interval kelas dari usia 21 tahun hingga 50 tahun. Perhatikan interval kelas 21 hingga 25 mempunyai panjang interval kelas adalah 5. Dihitung dari 21, 22, 23 hingga 25. Biasanya, panjang interval kelas dilambangkan dengan pre kecil. Pada kolom kedua, yakni frekuensi. Misalnya, di interval kelas 21 hingga 25 mempunyai frekuensi sebanyak 3. Artinya, pada usia 21 tahun hingga 25 tahun, sebanyak 3 orang guru yang mengajar di Desa Bringharjo. Pada kolom ketiga, yakni frekuensi kumulatif. Perolehan frekuensi kumulatif berdasarkan frekuensi yang sudah diketahui. Misalnya, untuk interval kelas 21 hingga 25 dengan frekuensi 3, maka frekuensi kumulatifnya mulai dari 0, sehingga 0 ditambah 3 sama dengan 3. Selanjutnya, untuk interval kelas 26 hingga 30 dengan frekuensi 9, maka frekuensi kumulatifnya adalah 3 ditambah 9 sama dengan 12. Lanjut lagi, untuk interval kelas 31 hingga 35 dengan frekuensi 4, maka frekuensi kumulatifnya adalah 12 ditambah 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Jadi prinsipnya, hasil akhir frekuensi kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan frekuensi pada interval kelas tersebut. Terakhir, kita mencari total untuk frekuensi. Hasilnya adalah 40. Pada rumus kuartil ketiga atau kuartil atas, terdapat TB, yakni tepi batas kelas bawah, diperoleh dari 3/4 dikali N, di mana N adalah total frekuensi. Diketahui total frekuensinya adalah 40, kemudian dikali 3/4 hasilnya adalah 30. Nah, kita cari data keberapa yang mencapai 30. Kita periksa dari frekuensi kumulatifnya. Misal, 3 ditambah 9 kan adalah 12. Nah, 12 belum mencapai 30. Kita periksa lagi. 12 ditambah 4 adalah 16. Nah, 16 juga belum mencapai 30. Lagi, 16 ditambah 10 adalah 26. Nah, 26 juga belum mencapai 30. Periksa lagi. 26 ditambah 3 adalah 29. Masih belum mencapai juga. Maka, kita periksa yang terakhir yakni 29 ditambah 11 adalah 40. Ternyata, 40 mencapai 30 di interval kelas 46 hingga 50. Jadi, TB-nya adalah 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5 di interval kelas 46 hingga 50. Itulah komponen-komponen yang kita cari untuk menentukan kuartil ketiga atau kuartil atas. Selanjutnya, kita peroleh TB, yakni tepi batas kelas bawah, adalah 45,5. Kemudian panjang interval kelas adalah 5. Frekuensi pada kelas Q3 adalah 11. 3N/4 adalah 30. Dan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 adalah 29. Yang semua itu kita substitusikan ke dalam rumus kuartil ketiga atau kuartil atas. Jadi, kita peroleh kuartil ketiga atau kuartil atasnya adalah 45,95. Ada yang masih ingat desil apa? Saya, Bu. Desil adalah nilai yang membagi sekelompok data menjadi 10. Iya, benar. Jadi, desil adalah nilai atau angka yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Untuk menentukan desil, tergantung dari datanya, apakah data tersebut data tunggal atau data berkelompok. Jika data tunggal,
Maka syaratnya adalah data tersebut haruslah berbentuk terurut. Nah, maka berikut ini adalah rumusnya. Berhubung desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama, maka I-nya sampai 9. Jadi artinya kurang dari 10 ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan desil pada data berkelompok, maka berikut ini adalah rumusnya. Di mana L desil ke I adalah batas bawah kelas desil ke I. P adalah panjang interval kelas desil ke I. F besar adalah frekuensi kumulatif kelas terdekat sebelum kelas desil ke I. Sedangkan F kecil adalah frekuensi kelas desil ke I. Sebagai catatan, kelas desil ke I adalah kelas interval yang memuat data ke I, yakni I dibagi 10 dikali N, dengan N adalah banyaknya data. Perhatikan contoh untuk menentukan desil pada data tunggal. Diketahui data berikut ini. Selanjutnya, tentukan desil ketiga. Nah, penyelesaiannya adalah berikut ini. Hitung ada berapa banyaknya data tersebut. Ternyata sebanyak 15. Ingat, untuk syarat pada data tunggal adalah harus terurut. Maka kita urutkan terlebih dahulu data tersebut. Karena desil berkaitan dengan ukuran letak, maka kita cari letaknya dulu. Letak desil ke I pada data yang telah kita urutkan sebelumnya. Nah, berhubung kita mencari desil ketiga, maka kita substitusikan I dengan 3, sehingga menjadi D3. Dan I yang berada di dalam rumus desil pada data tunggal juga diganti dengan 3. Sehingga hasil akhirnya adalah kita akan mencari desil ketiga pada data ke-4,8. Untuk mencari data ke-4,8, kita bisa menggunakan rumus desil ketiga sama dengan data ke-4 ditambah 0,8 dikali dalam kurung data ke-5 dikurangi data ke-4. Mengapa bisa data ke-4? Coba saudara perhatikan bahwa desil ketiga yang kita peroleh adalah data ke-4,8. Nah, data ke-4-nya ini diperoleh dari 4-nya, yakni data ke-4. Kemudian ditambahkan dengan 0,8. Nah, 4 ditambah 0,8 adalah 4,8. Sehingga makanya di sini rumusnya adalah data ke-4 ditambah 0,8. Selanjutnya dikalikan dengan dalam kurung data ke-5 dikurangi data ke-4. Mengapa bisa data ke-5 dikurangi data ke-4? Karena data ke-4,8 terletak pada data ke-4 dan data ke-5. Selanjutnya, kita substitusikan data ke-4-nya adalah 19. Sedangkan data ke-5 adalah 21. Sehingga hasil akhir untuk desil ketiga adalah 20,6. Nah, tepat sekali. Jadi, 20,6 kan terletak pada data ke-5 dan data ke-4. Perhatikan data berikut ini untuk menentukan desil pada data berkelompok. Selanjutnya, kita menentukan desil ke-5 pada data tersebut. Nah, pada kolom pertama merupakan kelas interval atau nilai, mulai dari 20 hingga 99. Perhatikan pada baris pertama, dengan interval kelasnya adalah 20 hingga 29. Yang mempunyai panjang interval kelas adalah 10, dimulai dari 20, 21, 22 hingga 29. Pada kolom kedua merupakan titik tengah. Perhatikan pada interval kelas 20 hingga 29 mempunyai titik tengah adalah 24,5. Diperoleh dari 20 ditambah 29 dibagi 2. Nah, untuk mempermudah perhitungan dalam menentukan titik tengah selanjutnya, maka bisa menggunakan panjang interval kelas.
yakni 10. Sehingga 24,5 ditambah 10 sama dengan 34,5. Jadi, prinsipnya adalah titik tengah sebelumnya ditambahkan dengan 10. Pada kolom ketiga merupakan frekuensi. Misalnya, pada baris pertama, yakni 20 hingga 29, mempunyai frekuensi sebanyak 4. Pada kolom keempat, merupakan frekuensi kumulatif. Perolehan frekuensi kumulatif berdasarkan frekuensi yang sudah diketahui. Misalnya, untuk interval kelas 20 hingga 29, dengan frekuensinya adalah 4, maka frekuensi kumulatifnya mulai dari 0, sehingga 0 ditambah 4 sama dengan 4. Mengapa 0? Karena pada interval kelas di bawah 20 itu tidak ada, sehingga nilainya adalah 0. Selanjutnya, untuk interval kelas 30 hingga 39 dengan frekuensinya adalah 9, maka frekuensi kumulatifnya adalah 4 ditambah 9 sama dengan 13. Lanjut lagi, untuk interval kelas 40 hingga 49 dengan frekuensinya adalah 12, maka frekuensi kumulatifnya adalah 13 ditambah 12 sama dengan 25, dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah hasil akhir frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah dengan frekuensi pada interval kelas tersebut. Terakhir, kita menentukan jumlah frekuensi atau total frekuensinya adalah 100. Selanjutnya, kita mencari letak desil kelima. Ingat kembali catatan desil ke I adalah kelas interval yang memuat data ke I dikali N dibagi 10, dengan N adalah banyaknya data. Berhubung yang kita cari adalah desil kelima, maka I diganti dengan 5. Dan telah diketahui banyaknya data atau N adalah 100, sehingga desil kelima terletak pada data ke I dikali N dibagi 10, di mana I adalah 5 dan N adalah 100, sehingga 5 dikali 100 adalah 500 dibagi 10, yakni 50. Artinya, untuk mencari desil kelima terletak pada data ke-50. Kita lihat dari frekuensi kumulatif yang mencapai 50. Ternyata, yang mencapai 50 terletak pada interval kelas 60 hingga 69. Berhubung kita telah mengetahui letak dari desil kelima pada interval kelas 60 hingga 69, maka kita peroleh tepi batas kelas bawahnya adalah 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Baiklah, itulah komponen-komponen yang kita cari untuk menentukan desil kelima, di mana tepi batas kelas bawahnya untuk desil kelima adalah 59,5, kemudian panjang interval kelas untuk D5 adalah 10, kemudian untuk frekuensi kumulatif kelas terdekat sebelum kelas desil kelima adalah 41, sedangkan untuk frekuensi kelas desil kelima adalah 26, yang semua itu kita substitusikan ke dalam rumus desil kelima, yang pada akhirnya hasil tersebut untuk desil kelima adalah 62,96. Ada yang masih ingat apakah itu persentil? Saya, Bu. Persentil adalah nilai yang membagi sekelompok data menjadi 100. Iya, benar. Jadi, persentil adalah nilai atau angka yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Nah, untuk menentukan persentil tergantung dari datanya, apakah data tersebut merupakan data tunggal atau data berkelompok. Jika data tunggal, maka syaratnya adalah harus terurut. Berikut ini adalah rumusnya. Nah, karena persentil membagi data menjadi 100 bagian, maka I-nya mulai dari 1 hingga 99. Untuk menentukan persentil pada data berkelompok, berikut ini adalah rumusnya. Di mana L persentil ke I adalah tepi batas kelas bawah persentil ke I, P adalah panjang interval kelas persentil ke I, F besar adalah frekuensi kumulatif kelas terdekat sebelum kelas persentil ke I,
sedangkan F kecil adalah frekuensi kelas persentil ke I. Sebagai catatan, kelas persentil ke I adalah kelas interval yang memuat data ke I, yakni I dibagi 100 dikali N, dengan N adalah banyaknya data. Perhatikan contoh untuk menentukan persentil pada data tunggal. Diketahui data berikut ini. Selanjutnya, tentukan persentil ke-75. Nah, sekarang perhatikan penyelesaiannya. Hitung ada berapa banyaknya data, yakni 12. Ingat syaratnya, data tunggal adalah harus terurut. Karena persentil berkaitan dengan ukuran letak, maka kita cari letaknya dulu. Letak persentil ke-75 pada data ke-9,75. Untuk mencari data ke-9,75, kita bisa menggunakan rumus berikut ini, yakni data ke-9 ditambah 0,75 dikali dengan data ke-10 dikurangi data ke-9. Mengapa demikian? Karena data ke-9 diperoleh dari data ke-9,75. Apabila dipisah menjadi data ke-9 ditambah 0,75. Untuk data ke-10 dikurangi data ke-9, karena data ke-9,75 terletak pada data ke-10 dan data ke-9. Selanjutnya, kita substitusikan data ke-9 yakni 82 dan data ke-10 yakni 86. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya untuk persentil ke-75 adalah 85. Perhatikan contoh untuk menentukan persentil pada data berkelompok. Nah, sekarang kita akan menentukan persentil ke-25 pada data tersebut. Pada kolom pertama, merupakan kelas interval atau nilai, mulai dari 20 hingga 99. Perhatikan pada baris pertama, dengan interval kelasnya adalah 20 hingga 29. Yang mempunyai panjang interval kelas adalah 10, dimulai dari 20, 21, 22 hingga 29. Pada kolom kedua, merupakan titik tengah. Perhatikan pada interval kelas 20 hingga 29, mempunyai titik tengah adalah 24,5, diperoleh dari 20 ditambah 29 dibagi 2. Nah, untuk mempermudah perhitungan dalam menentukan titik tengah selanjutnya, maka bisa menggunakan panjang interval kelas, yakni 10. Sehingga 24,5 ditambah 10 sama dengan 34,5. Jadi, prinsipnya adalah titik tengah sebelumnya ditambahkan dengan 10. Pada kolom ketiga, merupakan frekuensi. Misalnya, pada baris pertama, yakni 20 hingga 29, mempunyai frekuensi sebanyak 4. Pada kolom keempat, merupakan frekuensi kumulatif. Perolehan frekuensi kumulatif berdasarkan frekuensi yang sudah diketahui. Misalnya, untuk interval kelas 20 hingga 29 dengan frekuensinya adalah 4, maka frekuensi kumulatifnya mulai dari 0, sehingga 0 ditambah 4 sama dengan 4. Mengapa 0? Karena pada interval kelas di bawah 20 itu tidak ada, sehingga nilainya adalah 0. Selanjutnya, untuk interval kelas 30 hingga 39 dengan frekuensinya adalah 9, maka frekuensi kumulatifnya adalah 4 ditambah 9 sama dengan 13. Lanjut lagi, untuk interval kelas 40 hingga 49 dengan frekuensinya adalah 12, maka frekuensi kumulatifnya adalah 13 ditambah 12 sama dengan 25. Dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah hasil akhir frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah dengan frekuensi pada interval kelas tersebut. Terakhir, kita menentukan jumlah frekuensi atau total frekuensinya adalah 100. Selanjutnya, kita menentukan letak untuk persentil ke-25. Ketika I disubstitusikan dengan 25,
maka menjadi 25 dibagi 100 dikali N, yakni 100, sehingga hasilnya adalah 25. Nah, kita mencari pada frekuensi kumulatifnya yang mencapai 25. Ternyata, pada frekuensi kumulatif yang mencapai 25 adalah terletak pada interval kelas 40 hingga 49. Sehingga, tepi batas kelas bawahnya adalah 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Itulah komponen-komponen yang kita cari untuk menentukan persentil ke-25. Dan cara ini juga berlaku untuk menentukan persentil lainnya loh. Nah, telah diketahui bahwa tepi batas kelas bawahnya untuk persentil ke-25 adalah 39,5. Selanjutnya, panjang interval kelas persentil ke-25 adalah 10. Berikutnya, frekuensi kumulatif kelas terdekat sebelum kelas persentil ke-25 adalah 13. Terakhir, untuk frekuensi kelas persentil ke-25 adalah 12. Sehingga diperoleh nilai persentil ke-25 adalah 49,5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.